Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL tengah menjadi sorotan usai terbukti melakukan tindak kejahatan korupsi dan pemerasan terhadap bawahannya di kementerian. Atas perbuatannya itu, sejumlah aset SYL disita KPK. Dan kemarin anak SYL, Redindo Syahrul, ditemani kuasa hukumnya menyerahkan mobil mewah Velfire berwarna putih. Melalui kuasa hukumnya, ia menyebut jika mobil yang diserahkan ke penyidik merupakan mobil sewaan dan bukan mobil dinas SYL. Mobil itu sendiri disewa SYL 25 juta per bulan. Namun yang menjadi pertanyaan, plat mobil Toyota Velfire yang dikembalikan anak mantan Menteri Pertanian SYL tidak sesuai dengan data yang tercatat di sistem pajak kendaraan bermotor. Sontak saja, hal tersebut mengundang banyak tanya. Lantas, apa kata kuasa hukum dan pihak keluarga terkait perbedaan tersebut? Hari ini agendanya pemeriksaan Pak Kemal Redindo, sekaligus penyerahan mobil Velfire sebagaimana yang dipakai oleh bapaknya, oleh Pak Menteri kala itu di Makassar pada saat penyewaan, yang kemudian sudah mengemuka juga di persidangan, sehingga keluarga merasa perlu dan penting untuk menyerahkan mobil itu kepada penyidik KPK. Makanya diserahkan hari ini. Kan yang sudah mengemuka di persidangan itu kan bahwa ini disewa setiap bulan 25 juta. Nah, duit dari Kementan itu kan saya kira lebih, tapi kan sudah dijelaskan peruntukannya untuk apa dan sebagainya. Ya kita hanya mau menunjukkan aja bahwa kita kooperatif, pihak keluarga juga sangat menghargai dan menghormati KPK, kemudian persidangan yang mulia ini, sehingga apa yang menjadi bukan haknya itu mesti harus dikembalikan kepada negara dalam hal ini. Makanya kenapa keluarga mau menyerahkan mobil itu karena itu. Yang jelas kaitan dengan sewa itu kan, cicil itu kan dia per 25 juta ya kalau nggak salah per bulannya. Dan itu berlangsung kurang lebih 10 bulan. Diduga demikian. Makanya keluarga merasa penting untuk menyerahkan, karena sebetulnya kan keluarga tidak tahu itu duit asalnya dari mana. Tapi setelah kemudian dalam persidangan sudah jelas, maka untuk mendukung proses persidangan ini agar berjalan lancar dan kebenaran materi itu bisa terungkap dengan baik, terang benderang, terbuka, maka merasa penting dan perlu untuk menghadirkan mobil itu. Alphard dengan Velfire itu sendiri kita tidak begitu terlalu paham, tapi yang jelas yang selalu beliau gunakan itu adalah mobil yang saat ini. Kalau untuk Pak SYL kan biasanya plat menteri ya, tapi untuk dihadirkan di sini itu menggunakan plat itu. Bukan mobil dinas, mobil keluarga yang disewa, Pak. Iya. Meski kinerja KPK tengah menjadi sorotan lantaran dianggap tumpul dalam memberantas praktik korupsi, kemarin tim juru bicara KPK mengungkapkan jika lembaga KPK tetap bekerja keras. Oleh karenanya, lembaga anti rasuah mengajak dan mengingatkan masyarakat terkait serangan fajar, terutama di sejumlah daerah yang akan menggelar pesta demokrasi pilkada. Dan berikut pernyataan pers tim juru bicara KPK.
seluruh elemen masyarakat, di mana salah satu pesannya tentunya adalah terkait dengan hajar serangan fajar. Kita pahami tahun ini juga di beberapa daerah sedang fokus terkait dengan pilkada. Dukungan publik terhadap lembaga ini, dan yang paling penting adalah memperkuat jejaring dengan teman-teman media, tidak hanya yang ada di Jakarta sekarang, bahkan juga untuk teman-teman di seluruh Indonesia. Mendukung tugas-tugas pemberantasan korupsi, dan ini tidak hanya lewat penyebaran informasi kepada publik gitu ya, tetapi juga lebih dari itu teman-teman sebagai media juga memberikan sebagai kontrol sosial dan juga memberikan pengawasan atas pelaksanaan tugas-tugas KPK. Dan kami dalam hal ini lembaga KPK juga berkomitmen bahwa tidak hanya melaksanakan tugas secara profesional dan akuntabel, tapi juga ada transparansi, keterbukaan yang dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pada publik. Nah, teman-teman, salah satu keterbukaan informasi yang kami jaga terus di KPK, salah satunya dilakukan oleh juru bicara KPK yang setiap hari mungkin bersama teman-teman bekerja, menyampaikan beberapa update tentang kinerja KPK maupun perkembangan apa saja yang terjadi dalam kerja-kerja kami, baik dalam penindakan, pencegahan maupun juga pendidikan dan juga aktivitas lain seperti koordinasi dan supervisi. KPK melalui upaya pencegahan telah mengeluarkan surat edaran nomor 24. Namun tentu perlu kita pahami juga bahwa selain upaya pencegahan, KPK juga melakukan upaya pendidikan khususnya di sektor pendidikan tersebut.